Halo semua, bertemu lagi dengan saya Ferdi. Pada penjelasan hari ini saya akan menjelaskan mengenai algoritma penjadwalan FIFO. Oke, sebelum saya lanjutkan penjelasannya, yang belum subscribe silakan di-subscribe terlebih dahulu dan aktifkan loncengnya ya. Oke, kita lanjut dalam penjelasannya, yakni pengertian FIFO. FIFO adalah akronim untuk first in first out, yakni yang pertama masuk itulah yang akan menjadi yang pertama keluar, yakni sebuah abstraksi yang berhubungan dengan cara mengatur dan memanipulasi data relatif terhadap waktu dan prioritas, atau lebih sederhananya FIFO adalah suatu teknik pengelolaan queue atau penanganan tugas yang bertumpuk, yakni item yang pertama akan dikerjakan terlebih dahulu. Ungkapan ini menggambarkan prinsip teknik pengelolaan antrean atau melayani permintaan yang saling bertentangan dengan proses pemesanan berdasarkan perilaku, di mana orang-orang meninggalkan antrian dalam urutan mereka tiba atau menunggu giliran suatu di sebuah sinyal kontrol lalu lintas. Lanjut, kita beralih ke kelebihan FIFO. Dalam kriteria efisiensi, penjadwalan FIFO ini sangat efisien dalam penggunaan proses, yakni algoritmanya cukup sederhana. Sedangkan kekurangan FIFO dalam kriteria adil, penjadwalan FIFO memang adil dalam arti resmi, dalam sematik atau arti antrian, yakni proses yang pertama datang akan dilayani pertama juga, tetapi dinyatakan tidak adil karena proses-proses yang perlu waktu lama membuat proses-proses pendek menunggu, sehingga penjadwalan sangat tidak memuaskan karena proses menunggu lama. Waktu tanggapnya juga sangat jelek sehingga tidak cocok untuk sistem interaktif. Kemudian kita lanjut ke contoh aplikasi penerapan teknik penjadwalan FIFO, yakni yang pertama ketika kita mencetak suatu dokumen atau foto, maka yang pertama kita tekanlah yang akan dikerjakan terlebih dahulu. Sehingga yang lain akan mengantri di dalam list. Selanjutnya yang kedua, ketika kita membuka suatu jendela aplikasi, maka yang pertama yang kita klik itulah yang akan muncul terlebih dahulu. Nah, kemudian kita akan beralih ke contoh kasusnya. Oke, kita berpindah ke dalam Excel. Di sini tersedia contoh soal, yakni berisi proses P1, P2, P3, P4, dan P5. Kemudian terdapat nilai arrival time, yakni 0 untuk P1, 2 untuk P2, 4 untuk P3, 6 untuk P4, dan 8 untuk P5. Sedangkan burst time-nya untuk P1 memiliki nilai 3, 6 untuk P2, 9 untuk P3, P4 12, dan 18 untuk P5, sehingga akan menghasilkan suatu Gantt chart seperti ini yang akan membantu kita dalam mengisi tabel start time. Oke, kita langsung saja, yakni untuk start time P1 adalah 0, kemudian 3 untuk P2, 9 untuk P3, 18 untuk P4, dan 30 untuk P5. Kemudian untuk finish time-nya, yakni 3 untuk P1, 9 untuk P2, 18 untuk P3, 30 untuk P4, dan 48 untuk P5. Kemudian kita dapat mencari waiting time atau WT menggunakan rumus ini, yakni start time dikurang arrival time, ataupun juga kita dapat menggunakan cara lain, yakni first time dikurang burst time dikurang lagi dengan arrival time.
Oke, langsung saja. Kita hitung waiting time-nya ya. Ini start time dikurang rival time. Oke, mari kita dapatkan 0 untuk P1, 1 untuk P2, 5 untuk P3, 12 untuk P4, dan 22 untuk P5. Kemudian kita dapat mencari juga turnaround time-nya, yakni dengan cara finish time dikurang dengan rival time, ataupun juga kita dapat menggunakan rumus waiting time ditambah dengan burst time. Oke, kita langsung saja, yakni finish time dikurang dengan rival time. Maka didapat untuk TAT-nya untuk P1 adalah 3, kemudian 7 untuk P2, 14 untuk P3, 24 untuk P4, dan kemudian 40 untuk P5. Dan di sini kita dapat menghitung rata-ratanya untuk waiting time dan turnaround time-nya. Jadi kita bisa menggunakan rumus average di sini. Oke, maka didapatkan hasil 8 untuk rata-rata waiting time-nya. Kemudian untuk turnaround time-nya kita akan mendapatkan 17,6. Jadi dapat disimpulkan dia rata-rata waiting time-nya adalah 8, dan untuk rata-rata TAT-nya yakni 17,6. Oke, sekian penjelasan dari saya. Apabila suka dengan penjelasan saya, silakan diklik like, dan apabila tidak suka, silakan diklik dislike saja. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.